Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kivinia, Stambuk B201-19062. Saya dari Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako. Jadi video kali ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Baik, kita langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentu saja kita perlu mengetahui dulu apa itu pengertian dari teori. Jadi secara umum, teori ini merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya pada sekumpulan fakta yang disusun secara sistematis, logis atau rasional, empiris atau kenyataan, dan juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Jadi, teori sosiologi modern ini merupakan bagian dari teori sosiologi klasik. Teori ini membahas mengenai tokoh-tokoh sosiologi yang mengembangkan teori-teori sosiologi. Namun, dalam video kali ini saya hanya akan membahas terkait salah satu teori dalam teori sosiologi modern, yaitu teori tentang fungsionalisme struktural oleh Talcott Parsons. Jadi, Talcott Parsons ini merupakan seorang sosiolog kontemporer yang berasal dari Amerika. Jadi, beliau ini menggunakan pendekatan fungsional di dalam masyarakat, baik yang menyangkut fungsi ataupun prosesnya. Nah, pendekatannya itu selain diwarnai oleh adanya keteraturan dalam masyarakat yang ada di Amerika, juga dipengaruhi oleh beberapa pemikiran tokoh lain seperti Auguste Comte, Emile Durkheim, Vilfredo Pareto, dan juga Max Weber. Jadi hal inilah yang menyebabkan teori dari Talcott Parsons ini bersifat kompleks. Sebenarnya asumsi dasar dari teori fungsionalisme struktural ini yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan, sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Jadi dengan demikian, masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain itu berhubungan dan saling ketergantungan. Sebenarnya asumsi dasar dari teori fungsionalisme struktural ini yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan untuk mengatasi perbedaan-perbedaan, sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Jadi dengan demikian, masyarakat merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain itu berhubungan dan saling ketergantungan. Nah, teori fungsionalisme struktural ini mempunyai latar belakang kelahiran dengan mengasumsikan adanya kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial dan berpandangan tentang adanya keteraturan dan keseimbangan dalam masyarakat tersebut. Sehingga hal inilah yang dikembangkan dan dipopulerkan oleh Talcott Parsons. Jadi maksud dari menyamakan dengan kehidupan organisme biologis. Jadi misalnya kita sebagai manusia, kita memiliki bagian-bagian tubuh yang saling terkait antara satu sama lain, dari mata, telinga, hidung, mulut, dan sebagainya. Jadi misalnya apabila salah satu anggota tubuh itu rusak, maka tentu saja ia akan mempengaruhi anggota-anggota tubuh yang lain juga. Jadi itulah yang membuat nantinya apabila salah satunya rusak menjadi tidak seimbang. Jadi begitu pula juga dengan struktur sosial di dalam masyarakat. Jadi apabila ada salah satunya yang tidak berfungsi atau tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, tidak berjalan dengan sebagaimana fungsinya, maka itu akan mempengaruhi keseimbangan fungsi dari struktur-struktur sosial yang lain.
Baik, jadi untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf apabila mungkin terjadi kekeliruan dalam pembahasan atau ada kata-kata yang salah. Akhir kata saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.